Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alfi dan di video kali ini saya akan membahas mengenai agama dan iptek. Agama adalah sebuah keyakinan yang mengandung norma-norma objektif sesuai dengan keinginan pencipta dan kitab suci. Sedangkan iptek adalah ilmu pengetahuan yang terus berkembang mengenai berbagai bidang yang dapat membantu kehidupan manusia. Hubungan agama dan iptek dalam perspektif Islam adalah tidak bertentangan dan saling mendukung satu sama lain. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi perkembangan iptek untuk kepentingan material. Islam mementingkan perkembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Menurut teorinya, maka ada 4 hubungan antara agama dan iptek, yaitu pertama, berseberangan atau bertentangan. Kedua, bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai. Ketiga, tidak bertentangan satu sama lain. Keempat, saling mendukung satu sama lain. Namun, dalam Islam, mustahil bahwa agama dan iptek bertentangan atau berseberangan. Karena salah satu ciri dari Islam dengan kitabnya Al-Quran adalah tidak akan mungkin apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis ini bertentangan dengan iptek atau terjadi kontradiksi di dalamnya. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, dan Allah menjanjikan kebenaran akan terjaga hingga hari kiamat. Maka hubungan antara agama Islam dan iptek adalah tidak bertentangan dan saling mendukung satu sama lain, yang mana agama menjadi dasar iptek dan iptek mendasari penghayatan akan Islam itu sendiri. Karena agama Islam memerintahkan umatnya menjadi ulil albab, yaitu orang-orang yang berpikir atau menggunakan akalnya. 1. Di dalam Al-Quran disampaikan perkembangan manusia dari segumpal darah menjadi daging, kemudian menjadi janin seperti kita, bahkan dituliskan masa perubahannya. Iptek modern baru mengetahui hal ini setelah ditemukan alat USG yang tidak lebih dari beberapa abad yang lalu. 2. Dalam Al-Quran disampaikan mengenai 2 laut yang bertemu yang tidak bercampur, sungai di dalam laut, bahkan warna-warna bebatuan yang berbeda-beda di dalam tanah. Dan baru-baru ini iptek menemukan kebenaran hal tersebut. 3. Rasulullah dalam sunnah makan dan minum menyampaikan bahwa makan buah lebih baik sebelum makan. Iptek modern beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa buah sebaiknya habis makan, bertentangan dengan sabda Rasulullah. Namun baru-baru ini dikoreksi oleh iptek modern bahwa memang bagusnya buah dimakan sebelum makan. Perspektif iptek dalam Islam. Supratjo Puspo Sutarjo dalam tulisnya Posisi Al-Quran terhadap ilmu dan teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai di hari akhir. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keamanan seorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain,
selain ilmu syariat yakni iptek. Dalam perspektif Al-Quran, Mehdi Golsani dalam bukunya The Holy Quran and the Science of Nature tahun 2013 mengajukan beberapa alasan. Pertama, jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam, sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya sebuah kewajiban karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Contohnya, kesehatan badan bagi seseorang dalam satu masyarakat yang penting. Oleh sebab itu, sebagian kaum muslim harus ada yang mempelajari ilmu mengenai pengobatan. Kedua, masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim, seperti pada ayat berikut. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Yang artinya, agar dapat merealisasikan tujuan yang dibahas Al-Quran itu, masyarakat Islam benar-benar harus menemukan kemerdekaan kultural, politik, ekonomi pada gilirannya. Hal itu membutuhkan pelatihan para spesialis spesifikasi tinggi di dalam segala lapangan dan pencipta fasilitas ilmiah dan teknik dalam masyarakat Islam. Sebab pada abad modern, kehidupan manusia tidak dapat dipecahkan kecuali dengan perkembangan ilmiah, dan kunci sukses seluruh urusan bersandar pada ilmu. Quran Surat An-Nisa ayat 141. Ketiga, Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema pencipta keajaiban-keajaiban alam, sebab akibat-akibat seluruh benda dan organisme hidup. Pendek kata, seluruh tanda kekuasaan Tuhan di alam eksternal dan ke dalam batin jiwa manusia seperti tersirat dalam Al-Quran. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Keempat,
Alasan lain untuk mempelajari fenomena-fenomena alam dan skema pencipta adalah bahwa ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk memperbaiki kondisi manusia ini. Misalnya yang tersirat dalam Al-Quran, وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yang artinya, dan dia menundukkan untuk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surat Al-Jathiyah ayat 13. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan iptek antara lain Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya. Dan juga Quran surat Al-An'am ayat 97 yang berbunyi, وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Quran surat Yunus ayat 5 yang berbunyi, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kami mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat-ayat itu secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti, sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, seperti disyaratkan dalam ayat-ayat di atas, yang mengetahui hakikat alam ini hanyalah orang-orang yang mengetahui, yakni mereka yang intens bergerak untuk mencari karena kuriositasnya yang tinggi dan memaksimalkan pekerjaan pikiran. Baik, sekian dulu pembahasan mengenai agama dan iptek dari saya. Kurang lebih katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.